Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pemirsa, alhamdulillah jumpa lagi dalam sesi berikutnya mengurai tentang asma Allah, Asmaul Husna, yakni lafaz Al-Khaliq. Khaliq. Masih bersama Ananda Kiai. Siapa sih namanya? Muhammad Maki Mujahid yang dikenal dengan Ang Maki. Ya pura-pura nggak tahu lah ya. Pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Alhamdulillah pemirsa, pengertian atau makna daripada Al-Khaliq itu adalah yang menciptakan. Dan ada juga pakai maha pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat bahagia, Allah yang ciptakan bahagia. Susah pun Allah yang ciptakan susah. Bahkan ada sebuah doa yang mesti dibaca pada maghrib dan pada subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah yasukul khairu illallah. Segalanya adalah kehendak Allah. Tidak akan ada mengalir kebaikan selain Allah yang menciptakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, Allah yang menciptakan, yang mampu merubah keburukan hanyalah Allah. Dan yang ketiga, wa ma bikum min ni'matin Faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini yang uniknya adalah yang mengalirkan kebaikan adalah Allah. Yang menghapus keburukan juga Allah. Kadang kebaikan datang, keburukan menghilang, tetapi kenikmatan nggak ada. Karena masing-masing sendiri-sendiri. Kebaikan datang, Allah yang ciptakan, bukan karena keburukan hilang. Keburukan hilang juga bukan karena tidak ada kebaikan, karena memang Allah ciptakan keburukan. Dan nikmat pun bukan karena kebaikan datang, keburukan menghilang, bukan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah asar daripada ciptaan Allah. Allah lah yang membuatnya. Ada orang yang nggak percaya kepada adanya Tuhan, orang nggak percaya kepada adanya Allah. Mesti ditanyakan kepada mereka, kenapa wajahmu ganteng? Atau kenapa wajahmu betekok, jelek? Kalau kamu yang punya kemampuan, kenapa kamu tidak diciptakan ganteng? Jadi ternyata tidak ada yang menciptakan selain siapa? Allah. Seringkali keinginannya tinggal keinginan, tetapi pembuktian kenyataannya berbeda pula, karena memang hanya Allah lah yang menciptakan segalanya. Ada menambahkan? Allah itu sang pencipta. Sang pencipta manusia diantaranya. Manusia bukan bikinan manusia. Ada manusia, tidak ada ibu, tidak ada bapak, seperti Nabi Adam. Allah menciptakan manusia, ada bapak, tidak ada ibu, seperti Siti Hawa, diambil dari iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Siti Hawa. Istri Nabi Adam ya? Iya. Belikat di sini bukan? Iya. Yang ketiga, ada ibu, tidak ada bapak. Nabi Isa alaihi salam, tidak ada bapak, yang adanya ibu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu, bahwa manusia terlahir bukan karena suami istri, bukan karena ayah dan bapak. Sebab Allah ciptakan ada yang tanpa ibu, tidak ada bapak, tidak ada bapak. Nabi Adam.
tanpa ibu, tanpa bapak. Apa Nabi Adam bisa dikategorikan bapak? Enggak juga sih. Enggak. Sebetulnya ada juga ada ibu tanpa bapak, itu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu manusia biasa, bukan Tuhan. Ya. Nah, ada ibu, ada bapak, ya kita semua. Tapi uniknya juga, ya terkadang bapaknya pengennya ganteng, perlente, tekoki deng, gitu. Kepengen laki, datang perempuan, ketemu perempuan. Jadi ini yakin bahwa Sang Khalik Allah yang menciptakan, dia nggak bisa diganggu. Allah lah yang merencanakan, Allah yang membuktikan, Allah yang menciptakan, Allah Maha Pencipta. Bahkan Allah Maha Pencipta mampu menciptakan segala apapun, baik dalam wujud hissi maupun dalam wujud batin. Kalau Anda merasa prihatin, sedih, nyesel, gitu kan, itu Allah yang menciptakan, dan hanya Allah yang bisa merubahnya. Oleh karena Allah yang berubahnya, jangan pernah jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendekatkannya? Adalah dengan ibadah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, pemirsa, bagaimana kita mengamalkan takhalluq bihalakillah dalam asma ya Khalik ini? Jadi apa? Tiga penak, Pak. Jadi tiga penak. Jadi takhalluq bihalakillah adalah manusia itu wajib memelihara atas segala sesuatu. Itu artinya segala sesuatu yang akan kita perbuat hendaknya tertib. Ya, saya seringkali orang kalau pakai golok atau pakai gergaji nggak pernah diasah. Jadi artinya takhalluq bihalakillah, kalau kita berbuat sesuatu itu harus ada perencanaan yang baik. Kalau kita akan menanak nasi, ya kalau pengen enak, ya dibersihin dulu atau dikasih bumbu, dan bumbunya juga jangan sembarang bumbu, artinya diolah. Jadi meneliti, memeriksa. Kita diwajibkan memeriksa terhadap segala kejadian, segala sesuatu, buktinya segala sesuatu itu diteliti. Makanya kalau kita beli barang, baca dulu buku panduannya. Ya. Jangan salah nanti tahu-tahu sumbernya umpamanya DC, malah setrum pakai AC, ya kebakar lah. Jadi ini harus benar-benar kita paham. Begitupun hidup kita. Hidup kita pengen bagus, pengen baik, ya ada panduannya. Al-Quran dan Al-Hadis, karena Allah yang pencipta. Semua penciptanya, makhluk pun menciptakan barang sesuatu, itu pasti akan ada buku panduan penggunaannya. Begitupun manusia. Nah, selanjutnya, ini ayat Qurannya ini surat Al-An'am. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah. Dzalikumullahu rabbukum. Ini ada kalimat rabbukum. La ilaha illa huwa khaliq. Allah itu al-khaliq yang menciptakan. Tapi sebelumnya Rabbu. Rabbu itu khalqu menciptakan. Dan menciptakan itu prosesnya melalui Rabbu. Rabbu itu ada 3 tahap. Pertama, al-khalqu sendiri, Allah yang menciptakannya, mewujudkannya dari ada menjadi, dari tidak ada menjadi ada, atau dari ada kepada tidak ada. Kemudian Allah juga yang mengurusi kalau Rabbu itu. Ya. Rububiyah. Dan Allah juga yang memiliki. Jadi kita diciptakan Allah, dan kita juga milik Allah, dan Allah yang berhak dan yang mampu mengurus diri kita. Terkadang manusia mengurus dirinya bukan bertambah baik, malah bertambah buruk. Nah, pemirsa, Asror
Artinya bacaan-bacaan yang terkait dengan Al-Khaliq. Kalau asar itu terjemah memang rahasia. Artinya lafaz-lafaz apa yang akan dibacakan dari asma ya Khaliq ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khaliqu man fis samawati wa man fil ardi wa kullu ilaihi ma'aduhu. Bahwa Allah itu sang pencipta, pencipta langit, pencipta bumi dan isi langit, isi bumi. Wa kullu ilaihi ma'aduhu, dan Allah tempat untuk mengembalikannya itu Allah dibikin lagi oleh Allah. Mengembalikan. Karena dunia akan hancur dan akan dibarukan lagi. Iya. Begitupun manusia kan, iya. Begitu. Jadi Allah yang Maha Pencipta, bukan saja kita tapi juga yang ada di langit dan di bumi dan langit dan bumi itu sendiri, dan Allah yang akan mengembalikannya karena kita akan kiamat, hancur semuanya dan akan dibangkitkan kembali. Begitu. Nah, dalam hal ini pemirsa, istimalnya atau aplikasi bagaimana kita mengaplikasikan sifat Al-Khaliq ini, bahwa dalam hal ini istimanya bahwa manusia itu wajib mengiktikadkan bahwa seluruh perkara selain Allah itu adalah asal kudrat dari Allah, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Wahdahu la syarikalah, tidak yang menyertai. Bahkan seorang pedagang, dia mendapatkan laba bukan karena dagangnya. Bisa saja orang dagang nggak dapat laba. Jadi Allah ciptakan laba dengan dagangnya. Seperti juga kalau kita digolok, ya, dibacok, kemudian di situ terjadi bohak, ada berbekas. Bekasnya itu bukan asal daripada golok, tapi memang Allah ciptakan. Karena apa? Karena boleh jadi golok kena, tapi tidak menciptakan asar. Ya. Jadi segala sesuatu, pahit, perih, kaya, miskin, la haula wala quwata illa billah, semata-mata ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ciptaan Allah yang buruk, semuanya baik. Hanya saja sering saya katakan, seringkali kita menerima kudrat Allah itu kebaikannya bukan diukur dengan sebenarnya, tetapi diukurnya dengan keinginannya. Biasanya kalau sama dengan keinginannya disebut baik, tapi kalau tidak sama dengan keinginannya disebut buruk. Padahal belum tentu, boleh jadi yang terasa perih, yang dikatakan buruk itu bisa jadi yang terbaik. Ada yang menarik, Pak. Ada yang menarik. Apa? Dalam ayat lain ya. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Endingna hal min syurakaikum may yaf'alu dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah itu sang pencipta. Setelah Allah nyiptakan, Allah memberikan rezeki. Setelah memberikan rezeki, Allah mematikan. Terus Allah membangkitkan lagi. Hal min syurakaikum may yaf'alu dzalikum min syai'. Apakah ada yang hebat sehebat Allah menciptakan, memberikan rezeki, mematikan dan mengembalikan hidup lagi? Hal min syurakaikum may yaf'alu dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Hanyalah Allah yang gagah mandraguna, yang hebat. Tidak ada satupun makhluk yang bisa meniru seperti hebatnya Allah. Jadi Allah itu menciptakan tidak asal cipta. Tidak asal cipta. Ya. Sampai-sampai makhluk sekecil apapun yang namanya kuman, ya, yang kalau pengen melihatnya itu pakai mikroskop, itu ada dalam Khaliknya Allah. Ya. Allah yang ciptakan, dan Allah tadi apa? Allah yang berizkian. Jadi ada sebuah ayat, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Apapun yang hidup di muka bumi ini hanya Allah yang berikan rezeki. Makanya jangan takut mati gara-gara nggak makan, karena pasti dikasih sama Allah rezekinya. Walaupun terkadang rezeki seseorang itu bisa besar, bisa kecil, atau bisa berimbang, bisa tidak.
atau bisa sama dengan kehendaknya atau tidak, yang jelas rezeki itu Allah yang menciptakan dan Allah pula yang menjadi. Allah menciptakan, tidak hanya cipta nyieun langsung kumamane, enggak. Tapi Allah juga mengurusi sampai hal makan dan sebagainya. Ya, yang kedua istimalnya adalah kita harus sering-sering, ini dalam fanuhu biha, ya fanuhu bi, maka Allah kita harus sering-sering membaca juga Al-Khaliqu. Ya. Dan barang siapa yang membacakan di tengah malam, maka akan menerangkan hati. Jadi orang yang gelap mata istilahnya, susah pijalanan, bacalah Al-Khaliq, ya. Dan sesuatu yang hilang, yang sulit diketahui, yang gaib itu, dengan seringnya membaca Al-Khaliq, maka kita, asronya yang tadi itu, kalau orang membaca asro yang tadi itu selama atau sebanyak 5.000 kali, berarti banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ya khaliqu man fis samawati wa ma fil ardi wa kullu ilaihi ma'ad, 5.000 kali, maka yang gaib atau yang hilang akan bisa ketemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, ini harus ditulis dan dicatat. Ya khaliqu man fis samawati wa ma fil ard kullun ilahi ma'adu. Dibaca 5.000 kali, yang hilang akan segera ketemu. Dan orang yang mendawamkan baca ya khaliqu, maka di tengah malam, maka dia hatinya bakal terang benderang. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya perbincangan tentang Al-Khaliqu ini berakhir pula. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.